Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Dua anak dari 3 bersaudara di Kabupaten Sidoarjo terpaksa tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat himpitan ekonomi dan persoalan keluarga. Ketiganya kini hidup bersama kakek dan nenek yang sudah lanjut usia dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Kisah pilu ini dialami oleh 3 bersaudara, yakni Muhammad Faris Adityan 11 tahun, Gendis Putri Ayu Kurniawan 7 tahun, dan Fatihah 3 tahun. Mereka berasal dari Dusun Keling, Desa Jumputerjo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Sejak 1 tahun terakhir, ketiga anak ini tinggal bersama sang kakek Jauri 63 tahun dan nenek Sumarsi 60 tahun di Dusun Maju RT 02 RW 01, Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi. Di rumah yang sangat sederhana, ketiganya menjalani kehidupan serba kekurangan. Sang nenek hanya bekerja sebagai buruh rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp30.000 per hari, sementara sang kakek tidak dapat bekerja karena menderita pengapuran pada kedua kakinya. Kondisi ekonomi yang sulit ini berdampak langsung pada pendidikan anak-anak. 2 dari 3 bersaudara terpaksa berhenti sekolah sejak 1 tahun terakhir karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Muhammad Faris Adityan, yang seharusnya saat ini duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, terpaksa putus sekolah saat kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan adiknya Gendis Putri Ayu Kurniawan, yang seharusnya sudah masuk kelas 1 sekolah dasar, harus berhenti sekolah sejak taman kanak-kanak. Jauri sang kakek mengaku sebenarnya memiliki 4 orang cucu. 3 cucu tinggal bersamanya, sementara 1 cucu lainnya yang masih berusia 5 tahun tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu di Desa Jumputerjo. Untuk keberadaan orang tua, sang ibu diketahui telah pergi tanpa kabar. Sementara ayahnya bekerja sebagai penjaga warung kopi di wilayah Porong dengan penghasilan yang tidak menentu. Keduanya disebut masih menghadapi persoalan keluarga dan tekanan ekonomi. Makan seadanya, kena pengapuran, tangga 30. Terus benar ini? Adanya, Pak, cukup-cukupnya. Nah, kalau sekolah tidak ada biaya, makan ya ada ya lebih sulit. Ya yang kemarin ya campur karak, campur beras itu. Ya, seadanya dimakan, Pak. Ya sudah bingung, Pak. Dikonfirmasi terkait kondisi keluarga tersebut, pemerintah Desa Tenggulunan menyatakan akan membantu proses pengurusan administrasi kependudukan agar anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan. Selain itu, keluarga Jauri juga telah menerima sejumlah bantuan pemerintah, mulai dari kepesertaan BPJS Kesehatan hingga program bedah rumah. Namun demikian, pendidikan bagi ketiga anak ini menjadi prioritas utama yang diharapkan dapat segera terfasilitasi. Nanti sekolahnya kita akan menghubungi ke desa asalnya. Tadi katanya pernah sekolah di MI, nanti coba kita hubungi di MI desa asalnya sama di kelurahannya. Kalau bisa nanti ya kita koordinasi dengan orang tuanya, nanti kita usahakan untuk pindah ke sini ke Tenggulunan. Iya, kalau kesehariannya itu kan ikut mbahnya ini, ikut neneknya, ikut adiknya. Jadi termasuk keluarga ini juga dapat bantuan dari pemerintah, dari BPNT itu. Tapi ya mungkin karena kondisi mungkin tidak mencukupi. Sementara itu, pemirsa, kisah pilu 2 anak dari 3 bersaudara di Sidoarjo yang terpaksa putus sekolah mendapatkan perhatian serius dari Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Kedua anak tersebut dipastikan akan kembali bersekolah di sekolah negeri dan mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah secara gratis. Kepastian tersebut disampaikan saat jajaran Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mengunjungi rumah kakek dan nenek di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, tempat ketiga cucu tersebut tinggal. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Damroni Hutolori memastikan 2 anak dari 3 bersaudara ini akan mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam keberlanjutan pendidikan mereka.
Anak atas nama Muhammad Faris Adi dipastikan akan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Candi. Sementara adiknya Gendis Putri Ayu Kurniawan akan kembali bersekolah di SD Negeri Tenggulunan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa Muhammad Faris Adi dari sekolah sebelumnya tercatat telah mengikuti ujian kelas 6, sehingga proses penempatannya akan disesuaikan dengan hasil dan ketentuan yang berlaku. Yang tidak sekolah, kelanjutannya anak ini harus dan wajib sekolah untuk bisa melanjutkan cita-cita anak untuk bersekolah. Insya Allah dalam waktu dekat sudah nggak ada persoalan. Masalah yang lain-lainnya karena terjadi tadi masalah keluarga. Tadi saya minta bantuan juga Pak Kades untuk pindah ke sini aja, lebih memudahkan nanti untuk apa anak-anak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang harus didapatkan. Insya Allah dua-duanya. Memastikan anak ini harus segera sekolah. Jadi ada 2 siswa, tapi akan kami masukkan kelas 5, kemudian yang satunya adiknya lagi akan kami masukkan di kelas 1. Seluruh perlengkapan sekolah kami siapkan. Insya Allah tidak ada kendala sambil menunggu proses administrasi yang nanti akan dibantu oleh Kepala Desa setempat. Secepatnya paling lambat hari Senin tanggal 19 paling lambat. Ini kami sambil menyiapkan dulu seragamnya, kemudian koordinasi dengan Madrasah Ibtidaiyah Juputrejo Sukodono atau sekolah sebelumnya untuk terkait dengan data siswa ini. Karena anak ini sempat putus sekolah selama 1 tahun. Selain menjamin akses pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga memastikan seluruh perlengkapan sekolah bagi kedua anak tersebut akan diberikan secara gratis. Sementara terkait administrasi kependudukan, pemerintah desa diminta segera mengurus surat pindah sekolah serta pembaruan data kependudukan dengan memasukkan kedua anak ke dalam kartu keluarga kakek dan neneknya di Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi. Melalui sinergi berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, DPRD dan dinas terkait berharap kasus anak putus sekolah akibat persoalan ekonomi dan keluarga dapat ditangani lebih cepat dan optimal, sehingga tidak kembali terulang di kemudian hari.